Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Nah, pernah nggak sih kalian melihat tukang bangunan pasang tangga ke tembok? Terus kalian berpikir, gimana ya cara menghitung panjang tangga itu kalau kita tahu bahwasanya tinggi tembok dan jarak kaki tangga dari temboknya? Nah, jawabannya ada di sebuah rumus yang keren dan luar biasa yang udah terkenal dari ribuan tahun yang lalu, yakni Teorema Pythagoras. Yuk kita bahas bersama. Nah, teorema ini berasal dari Pythagoras, yakni seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno. Jadi, selain jago matematika, beliau ini juga tertarik dengan musik, astronomi, bahkan filsafat. Tapi, warisan yang paling terkenal buat kita di matematika ya teorema Pythagoras ini. Nah, yang perlu kita ingat bersama bahwasannya bunyi teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisinya. Diingat-ingat ya teman-teman. Nah, berdasarkan bunyi teorema Pythagoras yang sudah kita bahas tadi, maka definisi dari teorema Pythagoras adalah sebuah aturan dalam matematika yang berlaku khusus untuk segitiga siku-siku, yang mana segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Kemudian rumusnya simpel banget, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu C itu sama dengan sisi miring atau disebut dengan hipotenusa, kemudian sisi A dan sisi B adalah sisi siku-sikunya. Dicatat ya, sehingga kalau kita kuadratkan sisi miringnya atau sisi hipotenusanya, maka hasilnya akan sama persis dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Jadi, kalau kita sudah tahu kedua sisinya, otomatis kita bisa tahu sisi ketiganya. Keren kan? Biar gak bingung, kita coba mengingat lagi. Ada berapa banyak sih ciri-ciri dari segitiga atau macam-macam dari segitiga yang pernah kalian pelajari di waktu SD? Nah, ada 3 macam segitiga yang kita pelajari, yakni segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga dengan satu sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian ada segitiga tumpul yang mana salah satu sudutnya adalah lebih dari 90 derajat. Nah, dalam sebuah segitiga hanya ada satu sudut tumpul, tidak boleh dua ya. Nah, kalau untuk segitiga lancip, yakni segitiga dengan ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Diingat-ingat ya. Nah, untuk apa sih teorema Pythagoras ini kita pelajari? Nah, teorema ini bukan cuma teori di buku aja loh teman-teman, tapi banyak banget manfaatnya. Dalam matematika contohnya bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal mengenai segitiga, khususnya pada segitiga siku-siku. Kalau dalam bidang fisika bisa digunakan untuk menghitung jarak, kecepatan, ataupun besaran fisik lainnya. Kalau dalam bidang struktur atau arsitektur, bisa bikin bangunan akan lebih kokoh dan stabil. Kemudian dalam bidang teknik, digunakan untuk menghitung panjang kabel, panjang pipa, ataupun komponen lainnya. Sangat bermanfaat banget kan? Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke contoh soal berikut ini. Misalnya, kita punya segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 3 cm dan 4 cm. Maka
panjang sisi miringnya atau sisi hipotenusa bisa kita cari dengan rumus Pythagoras. Sebagaimana sisi miringnya kita ibaratkan dengan C dan kedua sisi lainnya kita ibaratkan dengan A dan B. Maka kita gunakan rumus dari Pythagoras, yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan panjang sisi dari A kita masukkan yakni 3 kuadrat dan panjang sisi dari B kita masukkan yakni 4 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Maka C kuadratnya 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Karena kita digunakan untuk mencari C, maka C-nya adalah akar dari 25, yakni C adalah 5 cm. Maka panjang sisi miring atau hipotenusanya yang kita cari adalah 5 cm. Dicatat ya. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan apa itu teorema Pythagoras, siapa penciptanya dan gimana cara pakainya. Ingat, matematika itu bukan sekedar angka, tapi juga bisa kita temukan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa belajar ya, karena matematika itu asik kalau kita tahu manfaatnya. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.